Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ummati adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arsy midaya kalimati. Di bagian keempat ini dari belajar tentang membangun keyakinan dan kepercayaan diri sekaligus membuang segala kekhawatiran, kekalutan, kegalauan, keresahan, kebingungan, ya, ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, kita buang itu semua. Ya, kita juga membaca surat Al-Fatihah di awal agar segala urusan dan hajat ya yang dihadapi oleh kita, keluarga yang dimiliki oleh kita dan keluarga yang kemudian sedang menjadi urusan dan hajat kita semua, termasuk cita-cita dan impian kita semua insyaallah, dan juga seluruh keluarga inti, keluarga besar kita hingga turunan akhir zaman berikut orang-orang tua kita sampai ke atas-atasnya, hajat dunia dan akhirat, dan juga urusan dan hajat seluruh bangsa dan negara Indonesia, baik itu rakyat Indonesia maupun juga negaranya, negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah di bagian keempat ini, kajian kita tentang surah Al-Qasas, insya Allah mudah-mudahan Allah beri pertolongan yang sempurna, Allah beri bantuan yang sempurna. Insya Allah tidak ada urusan kecuali dia kelar dan menjadi ibadah buat kita semua, menjadi amal soleh sejak dari awalnya sampai selesainya, dan tidak juga ada hajat yang kecuali juga selesai, dan sejak mulai kita menginginkan hajat itu dan memohonkan hajat itu, cita-cita dan impian itu jadi ibadah dan jadi amal saleh buat kita semua. Ala hadhinya wa likulli niyatin salihah wal hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita baca ayat 6 dan 7 untuk mengingatkan kita semua dari kajian pertama dan ketiga yang lalu. Silakan dibuka surah Al-Qasas ayat 6 dan 7 surah ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Ya, dari ayat 6 kita belajar dari surah Al-Qasas, kalau kita khawatir, kita takut, ya, dan tidak kita sandarkan kepada Allah kekhawatiran dan ketakutan itu, jika kita galau, resah, gelisah, ya, penuh dengan perasaan tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang, lalu kita tidak mengembalikan pada Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wanuria. Coba lihat ayatnya. Lihat ayatnya. Semua lihat ayatnya. Ya. Maka Allah akan bilang, akan katakan ini kepada kita juga, bukan sekedar kepada Fir'aun, Haman dan tentara-tentaranya, bahwa kalau kita khawatir, kita resah, kita takut, kita galau, kita tidak nyaman, kita tidak tenang, ya, gerasa gerusu, ya, mikiran gak enak melulu, pahit mulu yang ada di pikiran, terus kita tidak menyandarkan pada Allah, tidak membuang kepada Allah, tidak menyerahkan pada Allah, maka kata-kata wanuria, ada di sana wanuria? Ada wanuria. Maka ini akan kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu sebagai seorang manusia, ya, mana ada nggak punya khawatir, mana ada nggak punya ketakutan, mana ada manusia yang tidak pernah merasa kemudian resah, gelisah, nggak mungkin. Sebagai manusia ada aja judulnya, entah itu yang dia nggak punya lah kekhawatiran misalkan di urusan kekayaan, dia punya kekhawatiran di urusan apa? Keluarga.
Ada yang urusan kekayaan aman, keluarga aman, dia punya keresahan, kekhawatiran di urusan apa? Kesehatan. Ya. Atau di urusan apa? Aibnya, dosanya, kesalahannya, keburukannya. Dan ada juga orang-orang yang kekhawatiran, kegelisahan, keresahan, kegalauan, ketidaktenangan, ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ini menyeluruh di semua sendi kehidupannya. Waduh, yang kayak begini mah udah mesti sujud betul sama Allah agak lama, beristighfar agak banyak, bersolawat juga agak banyak, bersedekah juga agak banyak. Ya, larinya mesti beda dengan orang-orang biasa karena dia punya lebih daripada 1-2 macam. Tapi jangan khawatir. Kayak apapun judul kekhawatiran kita, jangan khawatir. Kayak apapun judul ketakutan kita, jangan takut. Kayak apapun judul keresahan kita, jangan resah. Kayak apapun judul kemudian ketidaktenangan kita, jangan sampai kita tidak tenang. Jangan sampai kita tidak tenang ya. Buang ketidaktenangan itu. Ya. Kita lanjut ayat 7. Ayat 7. Ya. Nanti di episode ini kita akan melihat betapa Allah itu luar biasa maha luhurnya, maha agungnya, maha taunya, maha melihatnya, maha mendengarnya, maha cerdasnya, ya, maha pinternya. Emang dia itu maha memiliki segala ilmu pengetahuan. Kita baca nih ayat 7. Ya, yang khawatir kan bukan cuman Fir'aun toh. Kemarin kita belajar kan episode 1-3 kan. Bukan cuman Haman dan tentara-tentaranya Fir'aun dan Haman. Tapi juga siapa yang khawatir? Seluruh ibu di Mesir. Seluruh ibu loh, bukan cuman Ummu Musa, bukan cuman ibunya Musa. Seluruh ayah di seluruh Mesir. Seluruh keluarga Mesir mencekam itu. Karena gini ya, kesembronoan orang-orang yang khawatiran, gelisahan, resahan, yang sedang kalut dan ketakutan, tapi dia itu pengaruhnya sedikit juga tuh bahayanya buat negara. Tapi kalau dia ini megang peranan, misalkan yang khawatir sekelas raja, yang takut sekelas raja, yang khawatir takut sekelas orang kaya di kampung, ya, orang yang berkuasa di kampung, di kota, di provinsi, di negeri kita. Wah, ini masalah. Makanya doain dah. Saya memimpin Darul Quran ini jangan sampai nempel kekhawatiran, jangan sampai nempel ketakutan. Begitu saya ngeliat data aja nih, waduh kita nggak bisa gajian. Itu keluar omongan kita nggak bisa gajian. Itu kalimat saya akan beda dengan kalimat security di Darul Quran. Doain tuh, biar saya nggak kayak saya, kayak Jamil, kayak Sani, kayak Tarmizi, ya, kayak Kosasi, nggak sampai nyebut kekhawatiran, ketakutan, jangan sampai kesebut itu semua gitu. Ya kalau ngeliat kayak begini mah duit kita kagak bisa gajian. Kalau itu keluarnya dari kalimat kami di pimpinan Darul Quran atau siapa yang lagi menjabat memerintah di negeri ini, itu masalah gitu. Karena nanti tindakan orang kecil sama orang besar, maaf bukan berarti mengklasifikasi, tapi kalau orang kecil melakukan tindakan salah, kan nggak terlalu gimana-gimana juga gitu. Tapi kalau misalkan orang hebat berpengaruh, dia bertindak dan berlaku salah, itu masalahnya kayak Fir'aun. Satu negeri itu bermasalah jadinya gitu. Bisa dipahami nggak? Ini buat yang baru ikut agak ngeblank-blank dikit. Harusnya yang baru ikut pelajari dulu nih ayat kajian pertama, 2 dan 3. Lah, terus kenapa ibunya Musa diangkat ke permukaan sebagai sebuah kisah? Emang dia orang penting? Bukan main orang pentingnya. Calon ibunya Nabi weh. Calon ibunya seorang Nabi loh. Musa ini. Yang nanti bakal mewarnai 200 ayat lebih, bahkan 300 ayat lebih di dalam Al-Quran. Dan nanti Nabi Muhammad akan banyak belajar kepada Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Bahkan kita sebagai umat Islam punya utang sama Nabi Musa.
Betul kan? Kita kalau Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj nggak ketemu sama Nabi Musa, waduh, kita sholat 50 rakaat bos. Sorry, bukan 50 rakaat, 50 kali. Kita kan cuma 5 kali nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah kalau nggak ketemu sama Nabi Musa, 50 kali waktu sholat kita. Kapan dagangnya? Kapan kerjanya? Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Muhammad, umatmu beda sama umatku. Umatku aja pada begitu orangnya. Ngeyelan, gak patuhan, malesan, bebel-bebel, kacau-kacau, nolak-nolak. Nanti apalagi umatmu tipis-tipis begitu. Ya sono naik lagi, balik lagi ke arasnya Allah, minta keringanan. Turun gitu kan, sampai kemudian hanya 5 kali sehari semalam. Terus Nabi Musa bilang, udah minta lagi, ini bakal patah-patah nih. 5 kali juga bakal bolong-bolong nih. Nabi Muhammad bilang, aku malu kalau minta keringanan lagi. Jadi kalau kita nunda sholat, apalagi nggak sholat, waduh, kita kan berarti bikin malu Nabi Muhammad juga dong. Udah diringanin, kok sholatnya malas-malesan gitu. Dan merupakan kelebihan dari umatnya Nabi ini dari Allah adalah ya satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Maka siapa orang yang sholat 1 kali seperti sholat 10 kali. Jadi kalau kita sholat 5 kali 5 waktu ini, seakan-akan kita sholat 50 waktu. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan dijadikan sebagai juga keberkahan buat umat Nabi adalah semua hal yang dilakukannya, bahkan di pikirannya, diniatkannya, itu semua menjadi ibadah dan amal soleh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Firaun ya ketakutan, khawatir, tapi dia nggak bawa kepada Allah. Hasilnya apa? Langkah yang salah, langkah yang gegabah, langkah yang sembrono, lagi kemudian membahayakan orang banyak. Apa? Perempuan-perempuan dibunuh-bunuhin nama dia. Begitu juga laki-lakinya. Habis semua. Yang selamat dijadikan budak, kagak digaji, kagak dikasih makan. Tujuannya apa? Supaya nggak ngumpul sama istrinya. Yang disisain kakek-kakek sama nenek-nenek. Semua bayi dibantai, semua anak balita dibantai. Gak boleh ada yang bunting, gak boleh ada yang lahir. Pertanyaannya, apakah ibunya Musa kagak khawatir? Apakah ibunya Musa merasa aman? Tidak, dia khawatir. Tidak, dia nggak merasa aman. Tapi hebatnya, ibunya Musa mengembalikan pada Allah. Hingga Allah kemudian menuntunnya pada apa? Pada tempat persembunyian yang sampai melahirkan tidak diketahui siapapun. Asik kan? Jadi kalau kita berlindung pada Allah, maka jaminan perlindungan itu ada. Jaminan perlindungan terhadap apa saja. Utang yang gak kebayar, piutang yang gak ketagih, kesehatan yang tidak kunjung datang, jodoh yang tidak kunjung datang, anak yang tidak kunjung datang. Lalu kemudian kita resah, khawatir, gelisah, cepat kita ngadu sama Allah. Kita kayaknya bakalan gak bisa bayaran anak SD, SMP, SMA, bahkan TK gak kebayar. Kuliah, kampus, pesantren, udah jangan sampai berlama-lama. Minta perlindungan kepada Allah dan dari Allah agar kita bisa terlindungi dan berlindung dari segala bayaran yang gak kebayar, angsuran yang kagak keangsur. Oke? Nah, episode pertama bagi ibunya Nabiullah Musa adalah Allah ngamanin ibunya Musa. Nah, terasa nggak kecerdasan ayah bunda ya yang ikut pengajian kali ini dengan izin Allah di Muslimah Daku? Lewat ayat 7, kelihatan nggak maha cerdasnya Allah? Coba perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami ilhamkan, kami wahyukan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa kecilmu itu. Ini cerdas bos. Nah, ini bukan soal ya ASI doang nih. Bahwa ASI yang hebat itu adalah ya ASI yang
keluar ketika kemudian bayi itu keluar. Hatta walau dia belum berbentuk ASI seperti ASI sekian hari gitu loh. Apa disebutnya itu? Saya lupa. Kolostrum atau apa itu? Hah? Bukan cuman itu doang loh. Ini ada Maimunah di sini. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ada Ambo, ada Tita, ada ustazah-ustazah yang lain, para pimpinan Darul Quran. Ini bukan cerita tentang bagaimana Allah kemudian mengajarkan kepada semua mami, semua moms gitu ya. Jangan kau susui anakmu itu dengan susu kaleng. Nanti kenal ya sama susu kaleng. Baru lahir kok udah dikasih susu sapi. Emang anak sapi. Kata Allah apa? Sebisa mungkin anak walaupun belum keluar, susui gitu loh. Karena beda. Nah, kita lagi tidak sedang bicara teknologi persusuan. Kemarin kan sempat pada bercanda tuh. Jagat COVID nih pada bercanda kan. Ada satu susu di up di media sebagai candaan sebenarnya. Wah, diserbu susu itu. Sampai berantem orang. Sikut-sikutan supaya dapat susu itu. Terus ada yang bercanda. Nah, kalau yang dibilangin ASI bagaimana? Dasar Indonesia mah. Netizen Indonesia mau kreatif. Gini saudara-saudara semua. Kenapa tadi saya bilang Allah itu maha luhur. Maha luhur, maha agung, dengan segala pengetahuannya, dengan segala kemudian yang dia ketahui, secara dia mengetahui seluruh hal, ya, bikulli syai'in alim. Allah tahu apa aja semuanya dia tahu. Dalam keadaan Allah juga maha berkuasa, maha berkehendak, nggak perlu dia ngajak ngomong ibunya Musa, nggak perlu kan? Nggak perlu diskusi gitu loh sama ibunya Musa. Segitunya Allah mengajak ibunya Musa dialog. Allah mengajak ibunya Musa diskusi. Dan nanti sesungguhnya kita pun diajarkan itu. Dikasih ruang, dikasih peluang untuk menikmati betapa Allah ini ngajak ngobrol sama kita semua. Dengan cara-caranya dia. Masih nggak ngerti kan? Ya, terus saja ngajinya. Jadi begini bos, kan tadi sembunyi kan, 9 bulan 10 hari kan, betul nggak? Hah? Apa yang terjadi kalau seorang bayi lahir? Kira-kira bayangan para mami ini, momsnya Darul Quran, ibu-ibunya Darul Quran yang udah pada pernah ngelahirin, kira-kira nih ibunya Musa bisa sembunyi nggak ketika anaknya itu lahir? Mau dibekap, kasih masker double? Hah? Udah gitu kan anak kecil mah kalau lahir nggak bisa disetel volumenya. Musa, jangan kenceng. Terkelihatan tentara, tak kedengaran tentara Firaun. Bisa nggak? Nggak bisa bos. Nggak bisa. Tapi pertanyaannya yang menarik juga adalah begini. Kan sepakat dong, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Betul nggak mah? Ya. Nih mama di mana nih? Gambarnya kagak ada mamaku. Mamaku sayang nih mana dia? Kagak ada gambarnya. Curang nih, kita doang disuruh kelihatan mukanya dia kagak. Aduh, istriku mana ini? Belum muncul nih. Biarin, saya nggak usah kelihatan sampai istri saya muncul. Mana nongol dulu, mama. Biarin. Kagak ada gambar kita. Dia balas dendam kemarin pengajian kagak ada mukanya katanya. Mana nih? Namanya udah ada, Maimunah, orangnya kagak ada. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Dia ada, dia udah muncul dia tuh. Ya udah kita muncul lagi dah. Tuh. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mama hilang, papa hilang lagi, biarin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah,
saudara perlu tahu, bisa nggak sih Allah menciptakan seorang bayi yang tidak ada nangisnya? Pertanyaannya, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Jangan geleng-geleng kepala, Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Allah mau bikin tipe bayi yang kagak ada nangisnya, sedangkan dia normal, sah-sah saja. Dan Allah buktikan itu kan. Kita juga suka keder, ada bayi lahir ketawa, lah kita bingung, ini bayi bagaimana? Baru lahir udah ketawa. Ada loh, jangan salah loh. Ada bayi yang lahir ketawa loh. Mungkin ibunya sering lihat TikTok kali waktu lahir hamil. Jadi ini bayi udah nggak tahan pengen ketawa sejak 9 bulan 10 hari. Jadi begitu keluar bukannya nangis malah ketawa. Hah? Allah kuasa kan? Bahkan kemarin saya bilang sama istri saya, "Mah, nih lihat surah Al-Waqiah. Nih lihat surat Al-Waqiah. Kata Allah apa? Nanti kita akan mendapati pelayan-pelayan kita, laki-laki atau perempuan, ya, lajang atau duda nanti, itu adalah ciptaan Allah yang begitu diciptakan segede gitu. Kan kalau manusia normal kan berproses dong, ya nggak, oe-oe, ya. Kemudian ya disebutnya adalah bayi, kemudian disebutnya balita gitu kan. Masuk kemudian menginjak masa-masa haid atau puber, remaja, dewasa dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat kemudian surah Al-Waqiah, ya, kalau kita lihat kemudian surah Al-Waqiah, silakan dibuka surah Al-Waqiah, silakan. Ya. Kita main-main sebentar ke surah Al-Waqiah. Oke. Ayatnya ayat 35. Ayat 35. Udah ketemu ayat 35? Nah, apa di sana disebutnya? Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka itu, yakni bidadari-bidadari itu secara langsung insya'a. Begitu dia diciptain, ya segede gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Coba yang ada gambarnya ngangguk-ngangguk. Mau ngerti kayak nggak kayak ngangguk-ngangguk aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke surah Al-Qasas. Kita balik lagi ke surah Al-Qasas. Allah tidak melakukan itu kepada Nabi Musa. Harusnya kan Allah lakukan itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa begitu diciptakan sama Allah langsung segede Fir'aun. Jadi nggak usah pakai proses puluhan tahun, langsung berperang dia melawan Fir'aun. Itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kemudian kita berpeluang diajarin sama Allah bertahap, nyunnah gitu loh. Kita ngerasain sakit hati, kita ngerasain sakitnya badan, tapi kita pulangin ke Allah, pulangin ke Allah, pulangin. Lalu kita melihat kehidupan kita berangsur-angsur membaik. Dan percayalah yang begitu itu akan lebih indah. Bisa nggak sih Allah kemudian bangun pagi kita langsung dipindahin ke rumah yang bagus, rumah kita sendiri, langsung ada sertifikatnya, langsung nama kita lagi sertifikatnya? Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Tapi Allah tidak melakukan itu kepada kita seperti Allah melakukan itu kepada Nabi Musa, punya ibu. Ibunya Nabi Musa dikasih tahu nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu susuin dulu anakmu itu. Kenapa? Karena akan ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Utami, Ustazah Tita, istri saya dan semua pimpinan yang ada, barangkali ada Mariati di sini, Heni, Yeni barangkali di sini, istrinya kayak Sani, kayak Jamil, kayak Tarmizi, mungkin juga ada di sini. Ya, Kamimin, istrinya kayak Kosasi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Agar kemudian Musa kecil tidak mencuri perhatian tetangga kanan kiri, agar kemudian juga tidak menjadi perhatian tentara satu kerajaan Fir'aun, maka Allah bilang kepada ibunya Musa, an ardi'i. Ayat 7.
Coba perhatikan dulu ayat 7. Ada an ardi'i? Ayo mah dilihat. Ada an ardi'i? Ada? Oke. Lompat dikit beberapa kosakata. 1, 2, 3. Oke. Habis an ardi'i, lompat 3 kosakata. Ada fa'alqihi fil yammi. Ada? Ada? Fa'alqihi fil yammi. Ini buat teman-teman yang pada ikutan live di Instagram Yusuf Mansur. Kalau mau ngeliat mukanya, ada di Instagramnya istri saya, Maimuna_Mansur. Kalau saya cuma audio doang, istri saya tuh. Cuman dia nih yang boleh nge-live-in, yang lain maka gak bisa. Oke, lihat. Ada an ardi'i, ada fa'alqihi. Ada 2 itu? Teman-teman? Ada mah? 2 mah? Ada an ardi'i. Apa itu an ardi'i? Apa itu an ardi'i? Dibuka aja itunya, mic-nya, bisa nggak? Istriku dibuka. Apa arti an ardi'i? Ibunya Musa, bukan? Iya. Ibunya Musa. Ibunya Musa kan disuruh sama Allah supaya apa? An ardi'i. Apa itu an ardi'i? Agar dia menyusui Musa kecil. Oke. Terus abis itu apa? Fa'alqihi. Fa'alqihi fil yammi. Kalau engkau wahai ibu Musa khawatir, takut, resah, galau, nggak aman, nggak tenang, ya udah kata Allah, fa'alqihi fil yammi. Maka hanyutkanlah Musa kecilmu itu ke sungai. Hadirin yang dirahmati Allah, 2 inilah yang akan kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita ngomong begini, yaelah kalau tahu begini mah gua nggak lunasin gitu. Emang kenapa po? Lah habis dilunasin malah hilang. Ada nggak begitu? Hilang motor, hilang mobil, maling bego. Orang mau tuh maling sebelum cicilannya lunas. Ini cicilannya lunas malah dia maling, dasar maling bego. Gitu kita ngomongnya. Ini kan kayak an ardi'i gitu loh. Ayo lunasin tuh. Habis lunasin aku mau lempar tuh. Motor kamu kemana? Motor kamu ke sungai. Hilang gitu. Kalau Musa kecil di sungai, motor kita hilang. Kan begitu kan kehidupan sehari-hari toh? Betul nggak? Ya elah, ingat nggak mama? Rumah kita ini kita bagus-bagusin kan? 2010 kita bagus-bagusin. Kita dekor sana sini. Kita tambahin ini, tambahin itu. Kita pesen kursi ini, kursi itu. Meja ini, meja itu. Kita tanam ini, tanam itu. Ternyata ada yang datang mau menyita rumah kita. Betul nggak? Ingat nggak? Apa omongan mama? Apa omongan papa waktu itu? Coba masih ingat nggak? Sampaikan kepada mereka. Ketika akhirnya surat itu diambil sama mereka. 2010 loh. Tuh teman-teman Darul Quran nggak tahu ceritanya tuh. Ya emang nggak ada yang tahu juga, ngapain dia ceritain sama orang-orang? Percuma kira. Kita bilang kan kepada Allah adalah, ya tetap aja kita an ardi'i, kita kayak susuin gitu ibunya, Musa menyusui Musa kecil, kan mau dilempar. Kalau mau dilempar ngapain disusuin? Kan kalau mau jawab mangkel-mangkelan kan ngeyel-ngeyelan gitu kan. Ya Allah, apakah kau mau mengambil anakku? Kalau emang kau mau mengambil anakku, ngapain aku nambah memperpedih gitu kan? Kan kau makin memperpedih, akan ada hubungan lebih daripada kemarin cuman di rahimku. Ketika anak itu lahir ya mah, betul nggak? Kemudian disusuin, lu berpisah, kayak apa rasanya kan begitu? Tapi ya itu yang terjadi. Ada orang ngomong, ya kalau tahu kerjanya bakal begini mah ngapain lulus S1? Oh bos, salah bos. Lulus S1 itu adalah proses an ardi'i. Sampai sini paham nggak? Sekolah tinggi-tinggi jadi kasir, ngapain? Bos. Salah bos. Menjadi kasir itu adalah proses an ardi'i yang harus dilalui oleh dia
sebagai Musa kecil abad ini di urusannya dia. Seru ini. Coba lihat lagi terjemahnya. Lihat lagi terjemahnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ada dalam mobil tuh ya, abis dicat ulang, Ambu, abis dicat ulang tuh mobil. Diganti tipnya, diganti joknya. Lah, abis itu hilang coba. Hah? Kemudian muncul di perasaan kita kan. Kalau tahu begini mengapain? Lah coba. Hah? Jangan bos, itu adalah sebuah proses. Kenapa? Nanti akan Allah jadikan apa? Kita lihat ayat berikutnya. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kata Allah apa? Percaya padaku ibu Musa. Hei ibunya Musa, kamu percaya padaku, engkau percaya padaku. Kalau percaya padaku, susuin dulu anakmu itu. Cepat, nggak boleh ada jeda. Nah nanti nih, Ambu, Mama ya, Tita dan semua para pimpinan, ada Haja Dwi yang lagi sakit hari ini COVID, kita doain mudah-mudahan beliau sehat. Ya ada para pimpinan-pimpinan juga yang alhamdulillah sekarang dikasih sehat. Amin amin insyaallah, dan semuanya sehat, sekeluarga Daku sehat, se-Indonesia sehat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kecerdasan Allah yang maha cerdas itu adalah Allah memerintahkan ibunya Musa nyusuin. Bahaya nggak kalau kita ada jeda? Paham nggak sampai sini? Mama deh, ya. Paham nggak Ma? Kalau sampai ibunya Musa diskusi dulu sama Allah, sebentar. Emang nyusuin buat apa? Ya Allah, saya mau nanya dulu nih sebelum nyusuin. Ini emang buat apa nyusuin? Kira-kira apa yang terjadi, Ma? Ketahuan. Keburu ketahuan. Nah, ini diajarkan oleh Allah, ya. Ambo, ya, Tita, dan semua para pimpinan dan semua yang pada ikutan di Zoom kali ini. Saya juga lihat ada Mario di sini. Ada kawan-kawan di sini, Masya Allah. Allahumma sholli sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya, ini pelajaran buat kita. Kalau disuruh apa-apa sama Allah, jangan ada jeda. Suruh sholat entar-entaran. Ya Allah yang maha tahu nih. Kata Allah pas sholat buruan, ada COVID mau datang. Sholat buruan, kamu nanti bahaya. Akan ada yang tabrakan, begini nabrak. Terus kita entar-entaran, kita nanya-nanya dulu mau emang buat sholat buat apa? Nah ibunya Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyusui, dia langsung menyusui tanpa jeda. Kali gitu mandi dulu bentar. Kali gitu nyari kopi dulu, ngopi dulu dah. Enggak loh, langsung dia. Nah kita gimana? Disuruh korban, kita entar-entaran. Duit ada, tapi entar-entaran. Ini masalah gini Pak, kalau saya berkorban, ntar COVID gimana? Kalau saya sampai datang kena COVID, saya nggak punya duit. Nah, berarti kan dia mengedepankan kekhawatirannya dong, dibanding keyakinannya kepada Allah dong. Nah itu jadi masalah. Terus perintah yang berikutnya, ya saya mau dialog sama Ambu coba. Ambu dibuka. Ya. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Ketika kemudian Nabi Musa punya ibu khawatir, Allah bilang, anyutkan Musa kecilmu itu di sungai. Nah, apa faedah dari perintah Allah an ardi'ih di urusan Musa kecil dianyutin di sungai? Apa coba? Apa yang bisa Ambu kemudian dapati dari hikmah ini? Apa coba? Supaya nggak ketahuan. Supaya tetap nggak ketahuan. Kenapa? Karena ketika si bayi mungil ini ada di sungai, ya kan? Kalau dia tidak disusui, tutup lagi itunya. Oh ya. Soalnya tutup lagi. Ya. Kalau bayi Musa kecil ini tidak disusui, tidur nggak dia? Nggak tidur. Kalau nggak tidur, bahaya nggak?
Bahaya. Bahaya mah. Bayi kecil berontak-rontak di arus derasnya Sungai Nil. Masalah ini. Di sini saya lihat, di sini Papa lihat, di sini ya kita harus lihat keluhuran Allah yang maha luhur, keagungan Allah yang maha agung. Gila gak? Jadi Allah tuh berfirman pada ibunya Musa, kamu susui itu buat dua. Pertama supaya kamu nggak ketahuan di tempat persembunyian ini ada Musa kecil, karena dia nanti langsung tidur. Yang kedua, ketika kamu anyutkan Musa kecilmu itu, bayi mungilmu itu juga nggak bahaya buat dia. Karena kalau bayi berontak kan tenggelam dia, betul nggak? Nah, kelihatan nggak nih? Kalau kita serahkan kepada Allah kekhawatiran kita serahkan kepada Allah ketakutan kita serahkan kepada Allah ketidaktenangan kita, maka Allah akan mengurus kita secara detail betul. Allah akan urus kita dengan super detail sampai sesuatu itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Siapa yang bisa mikirin begini? Ibunya Musa nggak nyampe, bos. Nggak nyampe. Tetap manusia biasa. Hanya Allah. Dan Allah mikirinnya sampai kayak gitu loh. Kita belum nyampe nih ke episode anaknya beliau, yakni Musa kecil, nyampe ke istananya Fir'aun, belum nyampe. Dari kemarin kita masih ayat 7 aja, ayat 7. Tapi ayat 7 ini sampai ayat 7 cukup buat kita. Dahsyat loh. Gile aja. Fir'aun jalan sendiri ngatasin kekhawatirannya, ketegangannya, ketakutannya, udah melibatkan Haman dan seluruh pasukan satu negeri. Beres? Beres nggak? Nggak beres. Ibunya Musa, ada pasukan yang ngejaga dia? Nggak ada. Ada pasukan yang ngejagain Musa kecil di Sungai Nil? Hah? Nggak ada. Ada bantuan dari kerajaan lain? Ada? Nggak ada. Bahkan ada yang dilakukan nggak? Ada nggak yang dilakukan oleh ibunya Musa? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Yakni nyusuin dan dorong sampai ke Sungai Nil. Segitu doang mah. Jadi kalau kita ini menyerahkan kepada Allah utang yang super miliar misalnya, maka nanti tenaga kita sedikit aja yang diminta. Seperti Allah misalkan meminta Maryam. Ya, buka dulu. Surah Maryam, ayo buka. Buka surah Maryam, surah ke-19. Ya, ayatnya 25. Ayatnya 25. Ayatnya 25. Surah Maryam, surah ke-19, ayat 25. Halaman 306. Paling bawah. Paling bawah. Ketemu? Ada? Wahuzzi ada? Ada, coba mama baca. Diketawa. Lah, disuruh baca ketawa. Tadi kasih 5.000. Artinya aja ya. Nggak boleh. Baca ayatnya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, suara bagus begini, suara sorga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, muridnya Umi Jihan. Wa khuzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit alayki rutban jaliya. Masya Allah. Coba baca artinya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Iya. Yang tidak diterjemahkan di sini adalah kormanya korma muda. Korma muda. Nah, pohonnya pohon apa ini? Pohon kurma. Pohon korma. Ini pohon belimbing wuluh. Apa pohon korma ini? Yang di ayat ini. Pohon kurma. Bukan belimbing wuluh. Nggak ada di sana. Kalau belimbing wuluh digoyangin, jatuh nggak buahnya? Jatuh. Kalau pohon korma digoyangin, jatuh nggak buahnya? Nggak mungkin. Jangankan kurma rutop, kurma yang udah mateng aja digoyangin, mau kayak apa tenaga kita? Apalagi ini ceritanya Maryam yang udah ujung-ujung melahirkan. Artinya apa? Kita cuma diminta partisipasi kecil doang.
Kata Allah apa? Mana utangmu? Sini, serahkan padaku. Mana kesedihanmu? Sini, serahkan padaku. Mana kesepianmu? Sini, serahkan padaku. Mana musuh-musuhmu? Sini, serahkan padaku. Mana yang mengganggumu? Mana? Sini, serahkan padaku. Mana semua yang musingin kamu? Serahkan padaku. Mana semua yang membahayakanmu? Serahkan padaku. Mana penyakitmu? Serahkan padaku. Mana ketidakmampuanmu? Bayar ini, bayar itu, angsur ini, angsur itu, beli ini, beli itu. Sini, serahkan padaku. Nanti Allah akan meminta kita melakukan hal yang kecil banget. Mirip seperti ayat 25 ya, surah Maryam, atau tadi ayat 6 surat Al-Qasas. Misal begini, Bun. Ya, Bunda, para bunda nih, misal begini lah. Kita nih belum makan nih. Oke? Kita belum makan. Hitungannya kita 7 orang. 5 anak kita sama kita berdua. Nah, kalau hitung-hitungan kan seorang 10.000, kita perlu 70.000, betul nggak? Betul nggak? Nah, untuk menghasilkan 70.000, orang zaman sekarang mesti kerja sehari penuh, betul nggak? Betul. Kadang-kadang mesti kerja 2 hari, 3 hari, betul nggak? Ya. Bisa 4 hari, 5 hari, betul nggak? Tapi ketika kita serahkan pada Allah nih, pagi-pagi kita ngaji Ar-Rahman atau Waqiah, kemudian kita bilang sama Allah, ya Allah, kagak ada makanan ini buat sarapan. Habis ngaji, doa-doa, tetangga manggil, Bang Mansur. Lumayan kalau ada yang manggil Mansur mah, Bang Ucup. Ucup Mancul. Orang keren begini ya, Presiden 2024 ini, Masya Allah, Allahu Akbar. Bang Mansur, iya po, bisa gantiin bohlam kagak? Emang laki po kemana? Belum pulang dari kemarin kalau sama mertua. Bohlam gua kagak nyampe ke atas, ada tangga juga gua ngegeder gitu. Ya ntar saya ke situ bawa tangga, pakai tangga bawa ke situ, kemudian ganti lampu. Itu perbuatan ringan atau berat? Ringan. Itulah wahuzi, itulah an ardi'i, itulah fa'alqihi. Pasang nih lampu, tlek, pasang, turun kan? Pak Haji, udah beres. Emang adek gua mah hebat, bisa apa aja, ganti lampu juga bisa, ampok bisa aja. Weh, udah sarapan belum tuh lo? Anak-anak lo tuh, ponakan gue? Ya belum lah, Pok. Mungkin kita kagak ada duit ini. Ini buat lo makan sebulan coba. Begitu dibuka duitnya, poset 2 juta. Allahu Akbar. Pok, yang bener lah, masang lampu doang sampai 2 juta. Yaudah gue lagi bayar cepetan, pergi. Gue lagi bayar nih. Tahu gue minta lagi tuh duit. Paham mah? Paham para bunda, para ayah, paham? Kalau Allah udah kita serahkan, maka Allah cuma meminta kita dikit aja, nggak banyak. Dalam kasusnya ibunya Musa, cuma minta disusuin, nyiapin kemudian keranjang, masukin Musa kecil ke keranjang, kemudian dorong, anyutin ke sungai ini, selepas itu apa? Urusanku, kata Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Kata Allah apa? Urusanku nanti. Udah kamu segitu aja. Woi, keren. Nah, kita yang segitu aja nggak mau kan bodoh kita. Yang segitu aja kita yang nggak mau kan bodoh. Apa kata Allah? Ayo sholat duha. Mari sini. Ayo sholat malam sini. Ayo lah ngaji apa kayak. Ayo aku mau dengar suaramu. Nanti urusanmu urusanku. Kagak mau. Allah nanya sama kita, mau punya duit 100 juta mau? Ya mau lah ya Allah. Kalau mau lu sedekah dulu dah tuh. Kamu sedekah dulu sono. Nanti aku akan ganti 700 kali lipat itu. Punya berapa kamu tuh? 10.000 udah keluarin. Nanti aku yang jamin. Nggak mau, kita pelit bener. Ya kata Allah apa? Mending aku bukan nyuruh an ardi'i. Mending aku bukan nyuruh fa'alqihi. Mending aku bukan nyuruh wahuzi. Yang aku suruh itu kan yang kecil-kecil. Kebayang nggak misalkan si empoknya datang ke rumah ponaka ke rumah adeknya tuh, orang malas,
Lu mau makan? Mau. Lu kerja dulu mah. Sono. Bangunin kontrakan gua itu. Nanti sebulan gua gaji lu 2 juta. Enggak kan? Enggak kan? Allah cuma nyuruh dia apa? Ganti bohlam doang. 2 juta. Disuruh gitu. Shadaqallahul Amin. Terima kasih banyak Mama dan semua panitia pengajian. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang meringankan seluruh apa yang berat buat kita. Bahkan yang sangat berat pun udahlah percaya Allah mampu memaharingankan itu. Yang maha sulit pun, yang maha susah pun, nanti Allah bisa bikin itu jadi maha gampang, maha mudah buat kita. Betul, amin. Insya Allah. Ayo mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih ringan satu negeri, satu bangsa, amin. Allah kasih ringan nih persoalan negeri, persoalan bangsa, amin. Ya, Allah kasih semua doa-doa dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kek yang menjadi doanya, insya Allah. Apa yang menjadi urusannya beres-beres, terang-terang. Apa yang menjadi hajatnya juga kabul semua. Apa yang menjadi cita-cita dan impian, insya Allah nggak ada yang susah. Dan sejak dari awal menginginkannya dan mengusahakannya, udah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang punya penyakit, apapun penyakitnya itu termasuk COVID, kecuali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama proses kesembuhannya dihitung oleh Allah ibadah dan amal solehnya. Nggak ada yang miskin kecuali Allah kayakan. Nggak ada yang susah kecuali Allah senangkan. Nggak ada yang sedih kecuali Allah gembirakan. Nggak ada yang punya utang kecuali Allah bayarkan. Nggak ada yang duitnya pada di luar, nggak pada ketagih, kecuali Allah ganti udah yang lebih banyak, yang lebih gede. Nggak ada yang nggak punya rumah kecuali Allah kasih rumah semuanya. Nggak ada yang nggak berjodoh kecuali Allah kasih jodohnya semua. Nggak ada yang nggak punya anak kecuali Allah kasih anak semuanya. Nggak ada yang belum berhaji kecuali Allah hajikan semuanya. Nggak ada yang belum pernah jalan-jalan keliling Indonesia dan dunia kecuali Allah beri dia kemudian kesempatan jalan-jalan ke seluruh penjuru buminya Allah, baik di Indonesia maupun di mancanegara, insya Allah. Dan tidak ada orang-orang yang kemudian ketakutan, tidak tenang, kurang yakin, kurang pede di urusan apa aja, kecuali Allah bikin yakin, bikin percaya diri juga di urusan apa aja. Untuk semua ini dan untuk semua arwah kaum muslimin muslimah, mukminin mukminat, mobil khusus guru-guru kita yang mulia, di antaranya yang baru aja meninggal dunia, Kiai Lutfi, suami dari guru ibu-ibu Musdaku, ya, suami dari Umi Jihan, dan juga guru saya, ya, Kiai Lutfi ini guru saya pribadi, saya kehilangan sekali. Dan juga buat Kiai Abdul Rashid, juga mantunya. Dan semua siapa kiai, siapa ulama, siapa keluarga kiai, siapa keluarga ulama yang meninggal dunia, arwah-arwah juga dari seluruh bangsa dan umatnya Nabi dari seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah maghfir lahum warhamhum, amin. Wa afihim wa'fu anhu wa akrim nuzulahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim. Buat semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, ada kakak kita juga nih, Ma. Ada mbak kita, ada mbak kita ikut ngaji juga. Siapa? Bu Titik dari Bank Mandiri. Masya Allah. Apa kabar Ibu? Iya, sehat semua dah ya. Sehat semua, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Aduh, lagi di mana ini? Lagi di mana? Salam deh sama keluarga besar di kantor ya, semuanya. Se-regional. Baik, terima kasih semuanya. Udah nunggu, sebetulnya masih nunggu waktunya Pak Ustadz yang pospon. Iya, insya Allah kapan-kapan, insya Allah. Oke, teman-teman semua, hilangkan kekhawatiran, sehat-sehat, hilangkan kekhawatiran, hilangkan kekalutan, keresahan, ketidaktenangan, kegalauan, hilangkan kemudian segala macam ya yang membuat kita menjadi begini begitu, aduh tambah horor, hilangkan. Datangkan keamanan, datangkan keyakinan, kepercayaan. Ya, dengan kita buang semua yang jelek-jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mazhar, makasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.